Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, bagaimana? Ada yang tidak hadir? Atau ada yang sakit? Tidak hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Minggu kemarin ibu sudah bukan jelasin tapi mengasih contoh gimana kalau tanya kabar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses. Oke, tepuk tangan. Materi hari ini kelanjutan dari materi tadi ya, sebelum istirahat. Nah, apa ada yang ingat materi tadi tentang apa? Benda hidup dan tak hidup. Pintar. Tujuannya apa? Ayo, agar kalian bisa membedakan antara mana yang benda hidup, mana yang mati, mana yang bisa bergerak, mana yang tidak bisa bergerak ya. Nah, karena ini terusannya, ibu mau tanya, salah satu benda di kelas ini yang termasuk benda yang ada di kelas ini yang termasuk benda hidup atau tak hidup apa aja? Iya, sudah dijelaskan kemarin ya. Kalau Garuda Pancasila itu termasuk apa? Benda hidup atau tak hidup? Iya, benda tak hidup. Nah, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik, nggak boleh dirusak ya. Itu fasilitas dari sekolah. Ayo dibuka bukunya ya, halaman 9. Nah, kegiatan memelihara benda ini harus dengan baik, termasuk perbuatan terpuji. Di bawah ada apa? Gambarnya Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajang di mana? Biasanya ditaruh di mana? Yo, Garuda Pancasila itu. Iya, di dinding kelas ya. Pada lambang negara itu terdapat sila-sila, yaitu Pancasila. Nah, ayo, siapa yang sudah tahu sila ke-1 sampai sila ke-3? Pada pembelajaran sebelumnya sudah ibu kasih tahu ya. Ada yang tahu? Gak tahu. Kalau sudah tahu. Iya, coba dibaca. 2, 3. Iya, tepuk tangan. Sekarang berarti tinggal mengenal simbol dari bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila yaitu apa? Kepala banteng. Bunyi sila ke-4 gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pinter. Harus diingat ya. Ini Pancasila. Yo. Nah, sekarang yaitu mengenal ciri-ciri dari benda-benda. Coba dibuka halaman 11, itu ada
cerita tentang Udin dan Lani yang bermain bersama. Ibu bacakan ya. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama semakin tumbuh kucingnya tumbuh besar. Nah, Udin sering mengajak kucingnya jalan-jalan di taman. Udin juga merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, dari cerita di atas itu berarti ada apa aja? Kucing sama boneka. Yang benda hidup itu apa? Bukan boneka, tapi kucing. Kalau yang benda tidak hidup atau mati yaitu boneka. Nah, di bawah itu ada gambar. Coba ayo dilihat gambar apa? Iya, gambar kucing sama gambar kursi. Coba kalau kucing itu katanya ibu tadi benda apa? Benda hidup. Kalau kursi benda tak hidup. Coba ditulis di bawahnya ya, kucing benda hidup. Di bawahnya lagi kursi benda tak hidup. Ya. Ciri benda hidup itu, ibu jelaskan dulu ya. Ciri benda hidup itu diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tapi kalau kursi itu pindah tempat, tapi bukan pindah sendiri, tapi dipindahkan. Tapi kalau kucing itu pindah sendiri. Makanya kucing dinamakan benda hidup. Nah, terus tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri, tapi tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Nah, benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Kayak manusia kan berjalan, bisa lari juga, tapi gak bisa terbang. Terbang apa? Burung. Nah, sekarang sebagai manusia ya, kita harus mengasihi dan menyayangi benda hidup maupun tak hidup. Nggak boleh semena-mena. Contohnya gini, itu kucing nggak apa-apa gitu, nggak punya perasaan, nggak boleh. Itu cuma gelas, nggak bisa bergerak, nggak hidup, lalu ditendang-tendang, nggak boleh ya. Kita harus saling menyayangi yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena ini berhubungan sama dengan Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah, jadi dari surat Ar-Rahman dan bukan surat Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim itu yaitu saling sayang menyayang. Kayak Udin tuh kasih makan kucingnya, ngajak jalan-jalan kucingnya. Sedangkan Lani memandikan bonekanya, tetapi tidak perlu memberi makan karena benda mati. Nah, itu berarti Udin dan Lani sudah mencerminkan apa? Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Jadi kalian harus begitu juga ya. Nah, tugasnya yaitu apa? Ayo
Jadi di sini ibu mau ngasih tugas ke kalian. Tunggu ya. Tugasnya yaitu yang pertama, simbol dari Pancasila itu di print, cari simbol dari Pancasila itu di print, lalu ditempelkan ya di kolom komentar di halaman 18, lalu centang. Kalau bintang itu benda hidup atau mati, rantai, pohon beringin, kepala banteng, nanti silanya itu nanti dicentang. Ada yang benda hidup, ada benda tak hidup ya. Nah, terus yang kedua, Mas ingat kan bunyi sila keempat Pancasila? Nah, yang tadi ibu bacakan itu di print, nanti di halaman 19 itu ada tempat untuk digunting dulu setelah di print silanya, bacaan silanya, nanti dirangkai. Kerakyatan yang dipimpin harus sesuai ya, nomor 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, bisa? Alhamdulillah. Kalau begitu pembelajaran bisa diakhiri. Apa masih ada yang tidak paham? Paham, alhamdulillah ya. Nah, jadi sila keempat hari ini menjelaskan tentang sila keempat ya, yang berbunyi apa? Ayo apa? Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kedua yaitu tentang apa? Asmaul Husna, surat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang apa? Saling sayang menyayangi. Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Gitu saja. Sebelum keluar kelas berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.